Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, saya diberi waktu oleh Juris Police Institute untuk memaparkan materi tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Perlu kita ketahui, teman-teman, bahwa sejarah hukum pidana di Indonesia adalah sejarah yang bersangkutan dengan pidana atau hukum pidana di negeri Belanda. Sebelum Belanda di Indonesia, adanya hukum adat sebelum adanya Belanda di Indonesia sudah berlaku adanya hukum adat di Indonesia dan hukum pidana adat. Dalam keputusan temporer Kerajaan Balikpapan pada tahun 1946, orang Timur wajib membunuh orang lain. Hukum adat tidak tertulis dan masih diakui sampai sekarang dan belum ada hukum positifnya. Selanjutnya, pemerintahan pada masa pemerintahan kolonial. Yang pertama pada masa VOC, yang baru kita ketahui adalah Vereenigde Oost-Compagnie pada tahun 1602 sampai 1799, berlakunya asas konkordasi. Apa itu asas konkordasi? Asas konkordasi adalah suatu hukum yang diambil dari negeri Belanda dan diterapkan di negeri Indonesia ini. Selanjutnya, contohnya ada di bagaimana Timur Asing atau pribumi, Batavia, Omberland, pada pengaruh Statuta Batavia terhadap hukum adat. Itu tercantum pada suatu kitab yang akan menjadi suatu pedoman bagi hakim-hakim di Cirebon untuk perkara-perkara antara orang Indonesia asli dengan orang VOC. Hukuman pukulan, cap bakar, perantaian, pengaruhan VOC. Contoh selanjutnya adalah instruksi peraturan tersebut oleh VOC yang dibuat oleh suatu plakat yang bernama Plakaten dan hanya berlaku di daerah kota Betawi saja. Dan pada 1650 pengesahan Statute van Batavia yang mana dan hukum apa yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC. Selanjutnya, hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai VOC adalah yang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum statuta dan hukum Belanda kuno Plakatburg yang pada tahun 1625. Di antaranya adalah hakim dan harus menjalankan hukum Belanda yang kuno, bila mana hukum statuta tidak dapat menyelesaikan suatu perkara. Dan yang ketiga adalah asas-asas hukum Romawi. Dan pada saat itu selanjutnya zaman Delnes. Perlu kita ketahui pada tahun 1798 VOC sudah dibubarkan dan 1808 Delnes dan berorganisir pemerintahan dalam arti sempit. Ada sekitar 1810 peraturan mengenai hukum dan peradilan sesuai plakat bulan 22 April 1808. Kenapa dibuat seperti itu? Karena terjadinya perluasan atau pergampangan untuk Belanda untuk menjajah Indonesia, yang adanya dibakar hidup, terikat pada suatu tiang, atau dimatikan dengan menggunakan suatu keris, dicap bakar, dipukul, ditahan di dalam penjara, bekerja terpaksa pada pekerjaan-pekerjaan umum karena untuk pergampangan penjalanan Belanda untuk menjajah Indonesia. Contoh pada tujuannya, penyesuaian hukum tertulis dengan hukum adat adalah menghindari adanya pemberontakan dari penduduk, adil atau dapat disampingkan. Yang pertama adalah apabila hukum pidana adat tidak ada hukuman atau suatu delik yang menurut keyakinan hukum positif harus diberikan sanksi hukuman, atau apabila yang dirugikan merupakan hukum adat tidak berkuasa menuntut hukuman, maka jaksa wajib menuntut. Yang kedua, apabila hukuman yang dijatuhkan menurut hukuman pidana adat sangat ringan atau sangat berat sehingga tidak sesuai dengan keadilan,
Dalam hal ini hakim bebas menurut Desta of Tag-nya. Yang ketiga, apabila alat-alat pembuktian menurut hukum adat kurang cukup sehingga tidak dapat meyakini, hakim akan salah tidaknya perbuatan terdakwa. Kali ini kita akan memasuki pada zaman James Raffles. Pada James Raffles ini yang uniknya adalah History of Java, yaitu peraturan perubahan terhadap hukum acara dan susunan pengadilan, yaitu hukuman diperingan. Yang pertama adalah tempat untuk menuas seorang hukuman dihapuskan. Dua, dia mengatur orang Inggris tidak boleh dihukum lebih berat daripada hukuman norma hukum pidana Inggris dalam hal berbuat atau pelanggaran yang sama. Putusan hukuman terhadap warga negara Inggris hanya boleh dieksekusi setelah dilaporkan kepada Letnan Gubernur. Hukuman mati hanya boleh dieksekusi setelah Letnan Gubernur berhak memberi grasi atau remisi hukuman untuk sebagaimana. Yang keempat, orang Inggris ditundukkan juga pada peraturan-peraturan polisi yang ada. Pada masa Beslut Beregnich atau BS ini, kekuatan tertinggi ada di tangan raja. Raja menetapkan peraturan yang berlaku umum yang disebut sebagai peraturan pusat. Peraturan pusat dinamakan Koningling Beslut. Ada dua macam peraturan raja. Yang pertama, sebagaimana tindakan eksekutif, contohnya ketetapan pengangkatan gubernur jenderal. Yang kedua, sebagai tindakan legislatif, contohnya membuat undang-undang. Para komisaris jenderal yang ditugasi melaksanakan perintah di Hindia Belanda. Dan BR ini sudah menata hukum pada masa tersebut. Adanya peraturan tertulis yang dikodifikasi, peraturan tertulis yang tidak terkodifikasi, peraturan tertulis hukum adat bagi golongan-golongan non-Eropa. Pada masa Innenstadtrechtling pada tahun 1926 sampai 1942, IS ini adalah RR yang sudah diperbarui, berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Sebagaimana akibat perubahan tersebut, tata hukum yang berlaku, peraturan tertulis yang dikodifikasi, peraturan tertulis yang tidak dikodifikasi, peraturan tertulis hukum adat khusus berlaku bagi orang-orang Eropa. Berdasarkan pasal yang menarik di sini, berdasarkan pasal 131 IS Junko 163 IS, golongan penduduk dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Eropa, berlaku hukum adat, hukum dagang, hukum pidana material, dan hukum acara pidana. Dan hukum acara pidana yang berasal dari Eropa. Yang kedua, ada golongan timur asing dibagi menjadi 2. Bagi orang Tionghoa, berlaku hukum Eropa kecuali mengenal catatan sipil dan adopsi berlaku. Jadi catatan sipil dari pernikahan itu berlaku pada memakai hukum-hukum dari Tionghoa. Bagi orang Arab dan India berlaku hukum Belanda dalam bidang harta kekayaan mewaris, misalnya hukum dagang dan hukum perjanjian. Sedangkan hukum keluarga dan waris berlaku hukum dari masing-masing negara. Jadi masing-masing negara hukum-hukum yang dari hukum dari bidang kekayaan misalnya hukum dagang berasal dari hukum yang dari masing-masing negara tersebut. Khusus mengenal hukum acara, menggunakan hukum acara bagi golongan Eropa dan golongan pribumi. Dan yang ketiga adalah golongan pribumi yang berlaku adalah hukum perdata, menggunakan selain hukum adat masing-masing, juga hukum perdata bagi golongan Eropa. Hukum pidana material bagi golongan Eropa, dan hukum acara perdata dan hukum acara pidana dari Eropa. Dalam kurun waktu 1848, pada tanggal 13 Agustus 1814, Konvensi London bekas kolonial Belanda dikembalikan, dikenal dengan Reinhardtshausen pada 1815. Hukum pada pasal 25 RR, hukum pidana adat diakui sebatas hukum adat, tidak boleh dijalankan secara demikian sehingga asas-asas keadilan dilanggar.
Selanjutnya, antara 1848 hingga 1918 terjadi kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. 1815 Belanda kembali ke Indonesia. Kodifikasi tersebut, hukum pidana mempunyai sifat istimewa, menjalankan kepastian hukum. Hukum pidana Indonesia harus didasarkan asas unifikasi, konkordasi untuk perkara-perkara yang menyangkut hukum adat dan agama. Dan contohnya, masing-masing golongan terdapat dibuat kitab undang-undang hukum pidana sendiri-sendiri, yaitu yang pertama, Wetboek van Strafrecht for Netherlands India. Golongan penduduk Eropa ditetapkan dengan Koninklijke Besluit pada tanggal 10 Februari 1866, hanya mengatur tentang kejahatan-kejahatan saja. Yang kedua adalah De Burgerlijk. Yang kedua adalah Reglement of Rechtslating atau Reglement Hukum Acara Perdata, yang membuat atau memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa yang disamakan dengan mereka. Yang ketiga, yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan disamakan dengan mereka. Dan contoh yang berikutnya, terdapat pada mulanya di negeri Belanda berlaku hukum pidana Prancis yang bisa disebut dengan kode penal, dan setelah tahun 1886 negara Belanda membuat kitab undang-undang hukum pidana sendiri yang disebut Netherlands Wetboek van Strafrecht. Pada 14 Juni 1909 dibuatlah suatu panitia yang bertugas untuk unifikasi bagi semua golongan hukum di Indonesia. Pada 1915 rancangan hukum pidana selesai, rancangan kitab hukum pidana selesai, dan pada 1 Januari 1918 diberlakunya bagi semua golongan berpendudukan di Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1959. Dan setelah masa Belanda, kita ke masa di mana Jepang menjajah Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, wilayah Hindia Belanda dibagi menjadi dua. Yang pertama, Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang, berkedudukan di Makassar. Yang kedua, Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang yang berkedudukan di Jakarta. Dalam keadaan darurat, Jepang mengeluarkan peraturan berupa Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942. Hal berkepentingan pasal 3 tersebut yang berbunyi semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer. Tata hukum yang berlaku masih sama dengan masa sebelumnya dan masa pasca kemerdekaan. Pada masa 1945 sampai 1949, kemerdekaan Indonesia menjadikan bangsa Indonesia bebas mementukan nasibnya sendiri, termasuk mengatur Indonesia dan menentukan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tahun tersebut, 1945, yang ditetapkan aturan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945, Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia, terlihat pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Jadi pemberlakuan KUHP dari pertama kali ada di Indonesia sampai sekarang, jika belum ada KUHP baru, itu masih harus memakai KUHP sebelumnya. Segala peraturan yang telah ada dan berlaku pada masa penjajahan Belanda dan Jepang tetap berlaku, bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Dan ada Undang-Undang Nomor tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Dan selanjutnya masa 1949 hingga 1950. Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS berlaku 27 Desember 1945
49 sampai dengan 16 Agustus 1950. Dan tata hukum dan politik hukumnya tergantung dalam pasal 19 2 RIS. Selanjutnya masa 1950 hingga 1959 saat ini masa RIS telah berakhir. Jadi masa RIS itu telah berakhir pada masa tersebut. Peraturan yang berlaku UUD 1950 tata hukumnya terlihat di pasal 14.2 Undang-Undang UUDS 1950. Pemerintahan memperlakukan peraturan yang berlaku sebelumnya ditambah dengan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah selama 17 Agustus 1950 sampai dengan 4 Juni 1959. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.